Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro oleh Titi Purnamasari. Isi presentasi, refleksi. Yang pertama adalah mulai diri. Yang kedua, eksplorasi konsep. Yang ketiga, ruang kolaborasi. Yang keempat, demonstrasi kontekstual. Yang kelima, elaborasi pemahaman. Keenam, koneksi antar materi. Dan yang ketujuh adalah aksi nyata. Ki Hajar Dewantoro adalah sosok bapak inspiratif di dunia pendidikan. Berbagai pemikiran beliau mendasari tentang pendidikan. Dengan mengkaji gagasan beliau, diharapkan seorang guru mampu menjadi guru yang profesional dalam mendidik peserta didik. Mulai dari diri, yaitu pembelajar merdeka dapat menginteralisasi semboyan ingkarso sung tulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan contoh, ing madya mangunkarsa, di tengah membangkitkan atau membangun kemauan, tutwuri handayani mengikuti di belakang, menyokong, memberikan sebuah kekuatan. Eksplorasi konsep Engarso sung tulodo, yaitu jika dikontekskan dalam proses pembelajaran, maka seorang guru itu berperan sebagai mentor yang mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Guru berada di tengah itu membangkitkan atau membangun kemauan. Artinya ing madya mangunkarsa. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai coach yakni mitra murid dalam membantu mengembangkan potensi akalnya guna menemukan solusi standar dari permasalahan yang dihadapi. Guru menerapkan komunikasi kepada peserta didik menjadi pendengar yang baik. Tutwuri handayani, yaitu guru mampu memberi dorongan dan motivasi kepada peserta didik. Kebudayaan dan pendidikan adalah suatu kesatuan saling melengkapi. Kebudayaan di dalamnya ada pendidikan, sedangkan pendidikan di dalamnya juga terdapat kebudayaan. Yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi kita bersama teman-teman guru penggerak melaksanakan Zoom meeting untuk merefleksikan hasil dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Untuk materi yang dibahas, yang pertama yaitu kekuatan konteks sosial, kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran GHD. Yang pertama yaitu sifat atau kebudayaan dari gotong royong, contohnya kerja bakti di dalam masyarakat. Yang kedua adalah silaturahmi atau anjang sana, contohnya menjenguk siswa yang sakit. Ada juga kebudayaan tentang budi pekerti, contoh kalau di sekolah yaitu 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kebudayaan terakhir adalah belajar dengan alam dan lingkungan, contoh outing class, studi banding, integral learning. Diskusi yang kedua yaitu cara pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal sehingga menjadi penguat karakter di daerah sekitar sebagai seorang individu dan anggota masyarakat. Seorang guru tidak cukup hanya dengan mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga berkewajiban membentuk karakter anak menjadi manusia seutuhnya, yaitu manusia yang memanusiakan manusia. Dalam melakukan pembelajaran, perlu memperhatikan hubungan dan interaksi antar peserta didik dan pendidik, sehingga peserta didik akan merasa dihargai. Dalam konsep kodrat alam dan kodrat manusia, bahwa manusia diciptakan fitrah atau tanpa dosa, tergantung siapa yang akan mewarnanya. Jika diajarkan kebaikan, maka akan menjadi baik.
Tetapi jika diajarkan keburukan, maka akan menjadi buruk. Sehingga muncul semboyan ing ngarsa sung tulodo ing matya mangun korso tutwuri handayani. Anak-anak harus dididik untuk dapat hidup di masanya kelak dengan memberikan keterampilan berpikir yakni 4C, creative thinking, critical thinking, kolaborasi, dan komunikasi. Sebagai seorang pendidik, dorong mereka peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki. Ketiga, yaitu sepakati suatu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan perilaku murid di kelas dan sekolah, yaitu konsep budi pekerti, cipta, rasa, dan karsa. Sepintar apapun manusia, tanpa budi pekerti yang baik tidak akan menjadi manusia seutuhnya yang bermanfaat bagi sesamanya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah kodrat alam dan zaman. Sekilas tentang peran penting teknologi dalam proses belajar. Proses belajar mengajar zaman kolonial berbeda sekali dengan proses belajar mengajar dengan masa kini. Pada zaman kolonial, fasilitas yang dimiliki masih belum memadai, sedangkan pada pembelajaran masa kini, fasilitas sangat memadai. Akses pun lebih luas, informasi lebih banyak, juga lebih banyak saluran dan alat yang tersedia untuk komunikasi dan kolaborasi, memungkinkan jenis pembelajaran yang lebih bagus dan maju. Peran teknologi di dalam pembelajaran. Teknologi interaktif membuka banyak cara untuk belajar. Teknologi interaktif membantu menciptakan peluang komunikasi. Hal ini dapat mendorong guru dan siswa untuk lebih banyak berkomunikasi, berbagi, untuk mendiskusikan gagasan serta saling berkolaborasi. Manfaat bagi para guru, bagaimana teknologi membantu guru menjalankan tugasnya, yaitu membantu guru lebih terhubung dengan siswa, membantu pembelajaran lebih kolaboratif, membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Manfaat teknologi bagi siswa yaitu memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal. Siswa lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka belajar dengan baik, meningkatkan komunikasi siswa. Siswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan sesama siswa. Yang ketiga, membantu siswa bersiap untuk masa depan. Teknologi dan kebudayaan yang positif adalah alat yang ampuh dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi siswa maupun bagi guru. Selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual mengerjakan sebuah proyek. Saya membuat sebuah puisi untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara. Elaborasi pemahaman yang pertama yaitu kata menuntun. Menuntun yaitu dengan kata handayani, yaitu memberdayakan, mendukung, memberikan pengarahan kepada peserta didik. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpihak pada anak, bahwa kita sebagai guru, kita harus dapat menuntun anak untuk mengembangkan kodrat anak agar mereka dapat hidup secara mandiri maupun hidup bermasyarakat. Kita memberikan suasana yang menyenangkan. Elaborasi pemahaman selanjutnya yaitu pembelajaran itu berpusat pada anak. Kita sebagai pendidik mempunyai kewajiban untuk menuntun, mendampingi, mengarahkan, dan melayani
sesuai kodrat agar anak tersebut mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun juga memiliki makna membimbing, mendidik, mendampingi hingga bisa berdiri tegak dalam artian bisa belajar secara mandiri sesuai dengan bakat minat yang dimiliki peserta didik. Pendidikan yang berhamba berpihak pada anak yaitu berfokus pada mengembangkan, mengarahkan, dan membimbing peserta didik kepada bakat dan minatnya. Selanjutnya yaitu koneksi antar materi. Koneksi antar materi yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam merefleksikan dalam pembelajaran kita. Yang saya harapkan sebagai pendidik, setelah saya mempelajari modul 1.1, yaitu peserta didik dapat mencapai pembelajaran yang telah saya sampaikan. Peserta didik dengan senang mengikuti pembelajaran. Peserta didik mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Peserta didik mempunyai karakter pelajar Pancasila. Peserta didik berkembang sesuai bakat dan minat yang dimiliki secara mandiri. Peserta didik memiliki keterampilan dalam bidang yang sedang dipelajari. Kegiatan terakhir adalah aksi nyata, yaitu penerapan modul. Kegiatan yang dilakukan yaitu membuat jurnal refleksi. Terima kasih, sekian presentasi ini. Jadilah guru hebat, guru yang selalu bergerak, selalu memberikan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.